Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini membahas sedikit tentang validitas isi, yaitu bukti validitas berdasarkan isi tes. Permasalahan yang kami angkat, kenapa kami membuat video ini adalah karena banyak tulisan yang menjelaskan teori dan prosedur pengujian validitas yang kurang tepat. Misalnya menganggap bahwa korelasi butir total atau daya diskriminasi adalah koefisien validitas. Berikut contohnya, ketika kita menulis kata validitas SPSS di Google akan memunculkan banyak hasil yang menunjukkan adanya miskonsepsi mengenai validitas. Validitas diuji dengan product moment, validitas diuji menggunakan korelasi butir total, dan sebagainya. Ini adalah contohnya korelasi item total, yaitu korelasi antara skor item dan skor total, kemudian dilihat sebagai validitas. Ini adalah sebuah miskonsepsi yang menunjukkan bahwa ada ketidakpahaman di masyarakat mengenai konsep validitas. Ini juga menunjukkan bahwa corrected item total correlation dilihat sebagai koefisien validitas, sehingga sebuah soal dilihat sebagai valid dan tidak valid. Padahal validitas tidak membahas masalah korelasi item total jika ditilik dari buku-buku dasar psikometrika yang diajarkan di kelas-kelas psikometrika. Materi yang dibuat dari video ini didapatkan dari standar, yaitu acuan yang dipakai oleh para pengembang tes yang dikembangkan oleh EPA, Association of Psychology in America, AIRA, Asosiasi tentang Pendidikan, dan Asosiasi tentang Pengukuran, NCME. Di buku tersebut tertulis bahwa validitas merujuk pada derajat bukti dan teori untuk mendukung interpretasi, dan skor tes untuk mendukung tujuan pengetesan. Ada 3 komponen di sini ya. Yang pertama adalah interpretasi, kemudian skor tes, dan tujuan ukur. Di dalam buku tersebut tertulis bahwa tidak tepat jika seorang peneliti mengatakan validitas tes atau the validity of the test. Seharusnya adalah validity of interpretation to the score. Validasi adalah proses membangun dan mengevaluasi argumen untuk mendukung kekuatan interpretasi terhadap skor yang terkait dengan relevansinya terhadap tujuan dan fungsi yang ditetapkan. Kita lihat, validasi adalah proses untuk membangun sebuah argumen atau sebuah bukti untuk mendukung interpretasi bahwa skor tes yang dihasilkan dapat diinterpretasikan dengan tepat. Secara umum dapat dirangkum bahwa validasi adalah proses membangun dan mengevaluasi argumen atau bukti. Berikut ini adalah validitas dari berbagai macam bukti. Yang pertama adalah validitas berdasarkan isi tes. Ada 6 bukti validitas. Ini adalah yang pertama. Validitas berdasarkan konten tes memuat studi terhadap berbagai macam aspek-aspek di dalam tes. Ada spesifikasi tes, ada tugas atau instruksi, ada format butir, misalkan Likert, Gatman, atau Thurston, ada redaksional butir yang ditulis, ada penyajiannya, klasikal, individual, dan ada penyekorannya, apakah dengan menggunakan classical test theory atau modern test theory. Semua aspek di dalam konten harus mendukung bahwa skor tes yang dihasilkan sesuai dengan tujuan ukur sehingga interpretasinya tepat. Informasi apa saja yang perlu disiapkan untuk direview oleh validator? Yang pertama adalah spesifikasi alat ukur. Spesifikasi alat ukur ini memuat beberapa aspek. Yang pertama adalah tujuannya. Apa tujuan untuk mengukurnya, atau atribut apa yang hendak diukur. Kemudian yang kedua adalah siapa sasarannya, anak-anak, orang dewasa atau lansia, atau orang yang berkebutuhan khusus. Kemudian teorinya, siapkan juga teorinya
apa teori yang dipakai untuk mengembangkan alat ukur ini. Apakah dari teori kemudian dijabarkan menjadi aspek-aspek, ataukah dari temuan di lapangan yang kemudian dijabarkan menjadi aspek-aspek. Proses ini adalah top down, kemudian proses ini adalah bottom up. Selanjutnya adalah dimensi atau aspek-aspek dan indikator yang merupakan penjabaran dari landasan teori tersebut. Ini juga menjadi objek untuk divalidasi. Kemudian format butir, apakah dengan menggunakan skala normatif seperti Likert ataukah ipsatif. Kemudian skor, penyekoran, dan norma serta interpretasinya. Ini juga menjadi objek untuk divalidasi. Selanjutnya adalah kisi-kisi. Kisi-kisi memuat domain-domain ukur yang biasa dinamakan dengan aspek atau domain atau dimensi tergantung dari koneksinya antara satu dengan lainnya. Kemudian juga ada indikator-indikator yang merupakan jabaran lebih operasional dari aspek-aspek tersebut. Para validator akan mereview apakah indikator-indikator ini sudah relevan dengan aspek-aspeknya. Misalnya, apakah kreativitas itu merupakan indikator dari inovatif? Apakah banyak inisiatif itu akan menunjukkan indikator dari inovatif? Jika tidak, kemungkinan validator akan memberikan catatan atau menolak ataukah memberikan tanda tanya. Proses tersebut dapat menunjukkan sebuah proses validasi. Ini adalah penjabaran konstruk dimulai dari yang konseptual sampai yang paling operasional sebelum nanti dijabarkan menjadi butir. Yang ketiga adalah butir-butir di dalam alat ukur. Ini juga menjadi objek kajian dari validasi berdasarkan konten. Validator atau preview akan mereview butir-butir yang kita siapkan untuk diuji cobakan. Jadi misalnya saya adalah siswa yang tekun belajar, mungkin validator akan menganggap tepat. Tapi mungkin pada kalimat yang kedua, saya merasa mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian validator akan menunjukkan atau mereview apakah butir-butir ini pernyataannya sudah sesuai, dapat dipahami ataukah tidak. Yang keempat adalah contoh tampilan alat ukur. Ini berkaitan dengan validitas tampang. Apakah perwajahan dari skala yang diberikan atau alat ukur yang disajikan itu sudah cukup memenuhi bukti bahwa alat ukur ini valid. Berikut ini adalah contohnya. Pereview akan memvalidasi instruksinya, apakah instruksinya sudah tepat, kemudian kalimat di dalam butirnya apakah bisa dipahami, kemudian formatnya apakah sudah pas menggunakan, misalkan apakah tidak seharusnya sesuai atau tidak sesuai, bukan yakin tidak yakin, ataukah setuju tidak setuju. Ini juga menjadi bukti dari validitas. Demikian juga penyekorannya, apakah 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan equal distance ataukah 1, 1, 2, 2, 5 yang merupakan hasil penskalaan. Misalnya, proses ini juga menunjukkan adanya validitas berdasarkan konten. Semua aspek di dalam konten yang harus mendukung skor tes yang dihasilkan sesuai dengan tujuan ukur. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menelaah tes kita ini? Standar menunjukkan beberapa contoh. Bisa pakar, bisa orang yang bekerja berkaitan dengan hal tersebut, misalnya marketing atau manajer pemasaran ketika kita membuat skala kepuasan konsumen, atau pengambil kebijakan, misalnya kita mau membuat skala untuk mengukur prestasi siswa di sekolah, ataukah guru, dosen, atau peneliti yang berkaitan dengan masalah-masalah teoritis, atau juga kolega kita, karena kita memiliki banyak jejaring sehingga bisa kita manfaatkan untuk dimintai pendapatnya dalam proses professional judgment, sehingga luas sekali yang bisa kita libatkan untuk memvalidasi tes kita. Contoh peran validator, misalnya seorang ahli diminta untuk menilai apakah domain-domain ukur yang ditetapkan oleh peneliti relevan dengan apa yang diukur, atau dari sekian banyak
perilaku, kemudian peneliti pengembang tes memilih sampel perilaku. Apakah sampel ini sudah cukup? Dikonsultasikan kepada misalnya manajer senior. Ini juga menunjukkan proses validasi. Selanjutnya adalah bagaimana cara preview tersebut dalam menelaah tes kita. Ada dua jenis proses review. Yang pertama adalah proses review untuk mendapatkan bukti logis atau kualitatif. Pada jenis ini, ahli mereview aspek-aspek yang dinilai, kemudian memberikan rangkuman pendapat atau summary mengenai dokumen-dokumen yang direview. Jenis yang kedua adalah review untuk mendapatkan bukti empiris. Dalam hal ini, validitas isi menjadi validitas yang formal. Pada jenis ini, peneliti memberikan dokumen-dokumen yang perlu direview. Review terhadap aspek-aspek tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk skor. Misalnya kurang relevan itu skor 1 sampai 5, atau kurang cukup memenuhi itu skor 1, dan memenuhi misalkan skor 2 atau 3 dan sebagainya. Contoh aspek yang dilaporkan adalah relevansi, misalnya relevansi blueprint dengan teori, relevansi butir dengan indikator. Bisa juga yang direview adalah kriteria ketepatan, misalnya ketepatan pemilihan aspek. Mungkin review menilai aspek-aspek dalam alat ukur terlalu banyak sehingga perlu direduksi, atau bahkan mungkin aspek-aspeknya kurang sehingga perlu ditambah. Ketepatan juga terkait dengan format tes yang dipakai. Misalkan sebuah tes cocok menggunakan skala Gatman, akan tetapi peneliti mengembangkan dengan skala Likert. Selanjutnya adalah jangkauan dan keterwakilan. Aspek-aspek sudah menjangkau domain-domain yang sudah disiapkan berdasarkan teori ataukah belum. Atau juga sampel perilaku yang diwakili oleh butir-butir sudah menjangkau populasi indikator keperilakuan ataukah belum. Selain itu, keterbacaan juga menjadi aspek yang direview, terutama pada pernyataan serta keterbacaan pada instruksi pengerjaan. Kesesuaian dengan budaya juga menjadi salah satu aspek penting dalam proses validasi berdasarkan konten. Berikut ini tahap-tahap validasi melalui bukti secara logis. Ini kurang I. Misalnya gitu ya, Anda hendak menghubungi validator misalnya melalui WA atau email atau apa saja. Assalamualaikum Pak Wahyu, perkenalkan saya Andre, mahasiswa semester akhir. Saya ingin mengundang Bapak sebagai validator konten skala yang saya kembangkan untuk penelitian skripsi saya. Jika Bapak berkenan, saya akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut. Ini adalah, sekali lagi saya tekankan, ini adalah contoh. Anda bisa menggunakan redaksi macam-macam untuk menghubungi pakar, panelis, expert, praktisi yang akan mereview skala Anda. Kemudian Anda memberikan seperangkat dokumen di dalam amplop, isinya berbagai macam dokumen. Kemudian di dalam amplop tersebut ada pernyataan. Di dalam amplop ini terisi beberapa buah dokumen, yaitu penjelasan teoritis, blueprint, dan sebagainya. Mohon Bapak Ibu memberikan evaluasi dan penilaian mengenai validitas konten terhadap skala yang saya kembangkan. Akhirnya kemudian dokumen itu berisi ada penjelasan mengenai teori, misalkan ini adalah efikasi ya, agar para preview mengetahui landasan teorinya, sehingga dia preview bisa memberikan penilaian apakah teori dan kisi-kisinya sudah tepat ataukah belum. Jadi yang pertama, berikanlah penjelasan teori kepada panelis. Yang kedua adalah berikan juga informasi mengenai tes blueprint Anda. Misalkan ini ada 4 aspek, masing-masing aspek memiliki bobot. Ingat, blueprint bukanlah spesifikasi butir. Jika itu spesifikasi butir, di dalamnya ada informasi item, misalkan item 1, item 2, item 4, dan sebagainya. Kemudian berikan juga pengertian mengenai aspek-aspek tersebut, misalkan keyakinan adalah gitu. Kemudian kapasitas pribadi adalah gitu. Nah, para preview akan melihat apakah aspek ini merupakan penjabaran dari teori. Jika preview menemukan ada
senjangan antara teori dan aspek, maka dia akan memberikan tanda tanya. Yang terakhir adalah indikator dan contoh butir. Misalkan ini aspek dari keyakinan, contoh butirnya adalah saya yakin jika saya dapat mengatasi tantangan. Nah, review akan melihat apakah butir ini merupakan indikasi atau indikator dari keyakinan. Jika semuanya disetujui, maka butir ini bisa kita uji cobakan. Selain itu, kita juga tidak hanya bisa mengundang review atau expert untuk menilai indikator. Kita juga bisa mengundang 5 orang calon responden atau partisipan untuk melihat keterbacaannya. Jika review, pakar akan melihat contoh butir ini sudah memenuhi kisi-kisi atau aspeknya apakah tidak. Namun 5 orang calon responden ini akan melihat keterbacaan apakah kalimat ini bisa dipahami ataukah tidak. Jadi ada perbedaan fungsi di sini. Jika pakar menilai dalam hal keterkaitannya dengan teori, kisi-kisi dan sebagainya, namun 5 orang sebagai mini pilot ini bertujuan untuk melihat keterbacaan. Ini adalah juga merupakan validitas isi. Akhirnya kemudian ini contoh hasil review secara logis. Kemudian review memberikan rekomendasi atau hasil evaluasi secara naratif. Misalnya seperti ini. Secara umum, skala yang saya review sudah memenuhi kriteria. Landasan teori yang dipakai sudah diterjemahkan menjadi aspek-aspek dan indikator keberlakuan. Namun, ada aspek yang kurang relevan jika diterapkan pada budaya Indonesia misalnya, dan seterusnya. Butir-butir juga sudah ditulis dengan sesuai indikatornya, akan tetapi kalimatnya terlalu panjang. Misalkan butir bla 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 bla. Nah, dokumen ini merupakan dokumentasi dari bukti validitas. Ini menunjukkan bahwa skala Anda sudah valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.